Oke, selamat datang di bisa dibilang ujian akhir buat kalian. Tapi hey, jangan anggap ini cuma ujian biasa ya. Anggap aja ini tantangan profesional pertama kalian. Momen di mana kalian bertransformasi dari siswa teknik komputer dan jaringan menjadi seorang praktisi keamanan cyber sungguhan. Nah, pertanyaannya sekarang simpel aja. Siap nggak nih buat buktiin skill kalian? Setelah bertahun-tahun belajar, inilah saatnya buat nunjukin kalau kalian nggak cuma ngerti teori, tapi benar-benar bisa menerapkannya di skenario dunia nyata. Ujian ini namanya Uji Kompetensi Keahlian atau biasa disingkat UKK. Anggap aja ini gerbang terakhir kalian, semacam validasi resmi kalau kalian itu emang punya skill yang dicari-cari sama industri. Dan ini dia misi kalian. Di depan kalian ada topologi jaringan dasar milik sebuah sekolah. Tugas kalian? Gampang. Ubah jaringan ini jadi benteng digital yang super aman, yang kokoh dan susah ditembus. Sip, mari kita pecah jadi beberapa bagian biar lebih jelas. Pertama kita lihat dulu misinya apa dan medan perangnya kayak gimana. Terus kita masuk ke bagian teknisnya, gimana cara ngebangun benteng itu. Abis itu kita bahas gimana kalian dinilai, dan terakhir apa sih arti sebenarnya dari ujian ini. Oke, bagian pertama. Kita siapin dulu panggungnya. Ini bukan lagi suasana kelas yang santai ya, tapi simulasi lingkungan kerja yang beneran profesional. Kalian juga nggak bakal kerja pakai alat seadanya. Lihat deh, kalian bakal dapat perangkat standar industri. Router yang udah ada firewall-nya, manage switch buat bikin segmentasi jaringan, jadi lalu lintas data bisa dipisah-pisah buat keamanan, dan pastinya server Linux yang speknya oke punya. Ini persis alat-alat yang bakal kalian temuin di departemen IT beneran. Terus yang bakal nilai kerjaan kalian siapa? Bukan cuma guru loh, tapi ada juga seorang profesional yang datang langsung dari industri. Orang yang emang tiap hari kerjaannya ngurusin keamanan siber. Jadi standarnya udah pasti relevan banget sama dunia kerja. Dan untuk semua ini, kalian dikasih waktu total 16 jam. Banyak ya? Ini nunjukin kalau tugasnya emang serius dan mendalam. Ini bukan lari sprint, tapi maraton teknis. Oke, panggungnya udah siap, peralatannya juga udah jelas. Sekarang, kita masuk ke jantung misinya. Ini dia langkah-langkah praktis buat ngebangun benteng digital kalian. Jadi, misi ini dibagi jadi 3 fase utama. Fase pertama, kalian letakin fondasinya dulu ya, yaitu konfigurasi semua perangkat. Fase kedua, kalian bangun tembok dan gerbangnya, alias memperkuat sistem. Dan yang ketiga, ini juga penting banget, kalian bikin cetak birunya, yaitu mendokumentasikan semua yang udah kalian kerjain. Langkah pertama buat bangun pertahanan, segmentasi. Pakai VLAN, kalian pisah-pisahin jaringan jadi zona-zona aman. Jaringan guru, siswa, sama server penting nggak boleh campur aduk lagi. Ini tuh implementasi dari prinsip least privilege. Artinya, tiap bagian jaringan cuma dikasih akses seperlunya aja, nggak lebih. Nah, ini bukan cuma teori loh. Di ujian, kalian bakal dapat perintah langsung kayak gini. Kalian nggak ditanya apa itu port scanning, tapi kalian disuruh bikin aturan firewall yang bisa deteksi serangan itu dan langsung blokir IP penyerangnya. Keren kan? Dan disinilah letak kerennya ujian ini. Ini jembatan antara teori dan praktek. Kalian bukan cuma jawab soal gimana cara deteksi penyerang. Enggak, kalian beneran nulis skrip atau aturan firewall di routernya. Kalian yang implementasiin solusinya. Di fase penguatan ini, kalian bakal bangun pertahanan berlapis. Pertama, bikin aturan firewall yang tegas, pisahin siswa dari admin, ini gerbang utamanya. Terus, routernya sendiri juga harus diamankan. Percuma kan punya gerbang kuat tapi kuncinya ditaruh di luar. Lanjut, server webnya juga dipasangin HTTPS biar datanya terenkripsi. Terakhir, kalian pasang sistem monitoring, ini ibarat CCTV yang ngawasin seluruh jaringan kalian. Oke, bentengnya udah jadi, sekarang waktunya dinilai. Gimana sih kerjaan kalian dievaluasi dan apa yang nentuin kalian itu sukses atau enggak? Nah ini nih standar penilaiannya. Tinggi banget loh. Buat dapat predikat kompeten, kalian harus penuhi semua kriteria utama. Tapi kalau mau dapat sangat kompeten, kalian harus lebih dari itu. Semua kriteria utama plus semua kriteria pendukung harus terpenuhi. Ini bedanya antara cuma ngerjain tugas sama benar-benar menguasai. Oke, kita masuk ke bagian akhir. Penting banget buat kita lihat gambaran besarnya. Pengalaman ini tuh dirancang lebih dari sekedar ujian. Intinya apa? Kalian itu bukan cuma ngikutin instruksi. Kalian dikasih masalah beneran dari klien, yaitu sekolah yang butuh keamanan lebih, dan kalian yang rancang, implementasiin, dan dokumentasiin solusinya dari nol sampai beres.
Jadi, anggap aja ini bukan akhir dari pendidikan kalian, tapi justru awal dari karir profesional kalian. Sebuah simulasi yang nguji skill, mental, dan cara berpikir. Nah, pertanyaannya balik lagi ke kalian. Udah siap?